Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar wa da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عدوانا. أما بعد الحمد لله. Pertama-tama yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan akhina fillah walillah, guru kita Al-Ustaz Andi Ghazali, mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat walafiat ya Allah, panjangkan umurnya di dalam taat, dimudahkan segala urusannya dan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus rombongan Maulid Habsyi yang dari tadi kita duduk di tempat ini mendengarkan lantunan salawat kepada makhluk yang paling mulia, paling agung, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam hari ini sama-sama kita berkumpul di musalla Baitul Iman ini untuk memperingati Isra wal Mi'raj, sejarah yang agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wabil khusus qari kita yang membacakan Al-Qur'an, sehingga kita berharap Al-Qur'an yang dibaca tadi dan kita dengarkan menjadi sebab nantinya kita mendapat syafaat daripada Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan dan banggakan Bapak Andi yang memberikan sambutan selaku ketua panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj di komplek yang sama-sama kita sayangi ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar harapan kita malam hari ini kita dikumpulkan sama-sama di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan komplek perumahan ini senantiasa mendapat hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi komplek tempat tinggal pian yang senantiasa aman dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Duduknya pian di musholla dari maghrib sampai isya tadi, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana disebutkan Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran, kunuz min kunuzis sa'adah. Ujar sidin, waktu antara maghrib dan isya itu adalah perbendaraan yang sangat menguntungkan, simpanan kita, bekal kita di dunia ini untuk menuju negeri akhirat. Kenapa beliau menyebutkan seperti itu? Apalagi di mushola ini ada majlis, ada pengajian. Mari ulun mengajak orang kompleks ini khususnya meluangkan waktunya untuk hadir di majlis-majlis seperti ini, mengambil warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah makmurnya satu majlis pengajian itu akan menjadi sebab keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan di dalam usaha kita, keberkahan di dalam setiap aktivitas kita di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bersabda, "Man amara bainal maghrib wal isya'i banallahu lahu qasrain fil jannah. Bainahuma mazra'atun law tawafat ahlud dunya lawasi'at." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biar ambil malam hari ini oleh-olehnya di antaranya. Ujar Nabi pengumuman, seakan-akan hadis itu mengumumkan, mengajak, membawai kita ini seberataan. Dan waktu ini ada setiap malam, bukan hanya malam Senin ini, malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ketemu lagi dengan malam Senin.
Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengisi waktunya antara maghrib dan isya, mulai maghrib di bagian sinilah duduk baca maulid, sembahyang berjamaah. Siapa yang mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan zikir. Adapun zikir itu baca Quran, baca salawat, baca istighfar, baca tasbih. Tapi para ulama menyebutkan zikir yang dimaksud paling afdal adalah ketika kita duduk antara maghrib dan isya, kita isi waktu kita dengan menuntut ilmu, mendengarkan daripada Al-Quran yang disampaikan, hadis yang disampaikan, atau ilmu fiqih yang lainnya. Ini sesuatu yang afdal, hebat. Apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadiah bagi orang itu yang dia mau meluangkan waktunya duduk di satu majlis perkumpulan maghrib dan isya, majlis zikir tadi, qasrain fil jannah, dua istana diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Untung kata kita ini. Alhamdulillah. Ulun walaupun di motor tetap aja diusahakan berzikir juga supaya waktu maghrib isya itu diisi, jangan kosong kita. Orang tarim itu yang madahkan lebih baik ya, untung kami ini dicucul dengan api yang panas daripada kami berpandir masalah dunia antara maghrib dan isya. Masya Allah. Orang sana ada mau menjaga maghrib isya ini waktu-waktu yang dijaga betul oleh mereka, waktu yang senantiasa berlalu setiap hari, setiap saat dijaga. Supaya apa? Supaya berlalunya waktu kita di dunia ini kada akan sia-sia ketika kita menuju negeri akhirat. Tidak akan sia-sia ketika kita meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan kita kena meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya cukup di situ, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Apa ujar Rasulullah? Bainahuma mazra'ah, di antara dua istana tadi hadiah tambahan dari Allah. Plus ada lagi. Apa itu tambahannya? Mazra'ah. Apa itu mazra'ah? Kebun. Apabila masuk orang-orang satu dunia, menusuk kompleknya aja sedikit ya orangnya lah, 50 kakak juga Ustaz tadi, kurang lebih 50 kepala keluarga saduniaan masuk, bernikmat-nikmat di kebun tadi, mengambil kenikmatan di kebun tadi, maka niscaya cukuplah kebun tadi. Kalau kita bayangkan istananya saja, ujar para ulama mufassir daripada hadis itu, kalau orang nih berjalan 100 tahun hanya sampai ke ujung istana tadi. Ganal benar istananya lah. Mun pian bisa rumah ganalnya sekomplekannya semuanya. Bisa didatangi orang berbang, mulai Jawa mana-mana rumahnya ganal benar. Tapi ini pengumuman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk senantiasa bisa hadir di majlis warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Coba kalau di komplek itu tadi diandak spanduk ganal-ganal. Pengumuman peringatan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hadir di perumahan apa ngarannya nih? Borneo Lestari lah, maka setiap yang hadir tuntung acara dapat rumah sebuah di sini. Kira-kira kayak Pak Abu lah. Maka ada buhan nang kayu tangi datang, buhan pelayan A, pelayan B. Wah ibak kada mayu kompleknya ini. Kenapa? Bulik tuntung majlis kunci. Nah, pilih rumahnya sebuah surah. Tapi Nabi mau memakan bukan rumah, istana 2 buah. Bukan hanya istana, ujar Nabi, ditambah kebun yang luasnya apabila dimasuki orang sedunia niscaya cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi mendengar ayat Al-Qur'an bahwasanya Allah berfirman, "Linuriyahu min ayatina." Di antara kejadian Isra Mi'raj yang kita peringati di sini dan diperingati jutaan orang di seluruh dunia ini, Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya.
Maksudnya apa? Banyak jutaan hikmah yang bisa diambil daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu diantaranya Allah hendak memperlihatkan kemuliaan, keagungan daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita rancak mendengar Nabi Musa itu hiri supaya apa? Supaya hendak menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa hendak jadi umat Nabi Muhammad? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda terkhusus kepada umat kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kada diberikan di umat-umat terdahulu. Alhamdulillah kita hidup di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa Bani Israel kada diberikan, cuman kita ini aja yang khusus pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih mengetahui bagaimana cara kita mensyukuri menjadi umat Nabi Muhammad, hadirlah senantiasa di majlis-majlis ilmu. Karena di situ akan disampaikan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kita bisa meresapi di dalam diri kita betapa Nabi itu sesuatu, Nabi dan Rasul kebanggaan daripada umatnya. Kita lebih mengetahui keutamaan, kedudukan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita akan merasakan kecintaan yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sebelum Isra Mi'raj selain dibersihkan hatinya supaya apa? Supaya itu dimasukkan di dalam hati tuhran ala tuhrin, yaitu diantaranya apa? Al-ilm. Ilmu dimasukkan ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam menandakan kita semuaan dalam urusan apapun berhajat dengan yang ngarannya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Ini yang bisi perumahan ini kalau kada ada ilmu gasan mulah perumahan kada awalnya. Harus ada strategi teknis maulah perumahan ini. Oh ini jaraknya seperti ini. Oh ini seperti ini. Ada ilmunya apa bahasanya itu? Apa ngarannya? Kalau bahasa Arab itu muhandis. Apalah. Arsiteknya ya kada sembarangan kita. 100 buat pian. Siapa ngarannya? Siapa ngarannya? Digara dikicau. Masya Allah. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya kalau harus ada tahu seperti itu. Urusan dunia pun seperti itu. Urusan dunia seperti itu. Ini rancak disampaikan Allah yarham guru sekumpul di dalam majlis-majlis. Ujar Zidin, aku hendak membawai seberataan daripada orang-orang penggemar majlis-majlis ilmu. Hadis ini disampaikan beberapa kali di dalam syarah kitab Jauharul Lu'lu'iyah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, man ahabba ayyanzura ila utaqa'illah minan nar falyanzur ila al-muta'allimin. Siapa yang hendak melihat orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka. Kenapa jadi hadis itu? Karena Nabi dalam hadis lain menyebutkan, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabi. Ujar Nabi, siapa yang mendatangi majlis-majlis ilmu, maka sungguhnya dia mendatangi daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Pengumuman diumumkan pulanglah. Hadis itu seakan-akan mengumumkan non kita ini membawai Nabi. Ada basyir untuk kegembiraan, ada nazir untuk ancaman jangan sampai kita melakukan. Falyanzur ilal muta'allimin. Lihati ujar Nabi. Ini pinanduin yang di kompleks ini orang-orangnya di Banjarmasin ini. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau dan hakun senantiasa duduk-duduk di majlis-majlis ilmu. Apapun profesi pian, mau pegawai negeri, mau pedagang, mau guru dan lain-lain,
Ayo sama-sama kita duduk di majlis warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang tidak mengetahui? Jauh, kada sama. Orang yang tahu dengan orang yang kada tahu pastinya berbeda. Ulun guru ai praktikakan aja. Pas haul guru semalam ada melihat orang nang sembahyang takbirnya kayak ini. Itu Bu Ai perlunya belajar. Itu Pak Ai perlunya kita ini belajar. Sudah tahu berarti sembahyang itu batal 3 gerakan berturut-turut. Ada orang Allahu Akbar sembahyang belajar. Kayak ini begaru. Sangkat dengarnya itu sangsara karena dia. Ya nah. Amunnya wanjuh kurang lebih je pondokan wanita curahan hati. Begaru kayak ini sembahyang batal ini. Kenapa batal? Karena gerakan tangan lain bagian orang tahu ini begarunya kayak ini. Enggak ada apa-apa inilah. Kenapa? Karena dihitung satu gerakan. Belajar kita. Jangan sampai kita ini sembahyang tetapi batal atau kada sah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ujar Al-Imam Ramli di dalam Syarah Zubad. Setiap orang yang beramal tetapi kada didasari ilmu maka amalnya kada diterima oleh Allah Subhanahu ditolak. Kenapa? Salah di dalam sembahyangnya. Makanya perkara Isra Mi'raj hadiah dari Allah sembahyang ini sesuatu yang sangat agung dan mulia. Kenapa? Semua yang berhubungan dengan sembahyang itu kemuliaannya besar. Dari wudunya, kayak apa kita hendak wudu itu khusyuk, ujar Imam Ghazali, mulai daripada wudu. Kalau hendak sembahyangnya khusyuk, mulai dengan wudunya. Man lam yahdur fil shalah lam yahdur, man lam yahdur fil wudu lam yahdur fil shalah. Bila wudunya kada khusyuk maka bisa membawa kepada sembahyang yang kada khusyuk.
dari itu wudunya khusyuk, bagus sembahyangnya. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir disebutkan beliau pernah mengumpulkan sunnah dalam sembahyang. Kita ini kan ada sunnah sebelum sembahyang, ada sunnah dalam sembahyang, ada sunnah sesudah sembahyang. Sidin pernah mengumpulkan ketika berjalan dari Masileh, kota Masileh beliau itu kurang lebih sejam ke Tarim, sambil berjalan sambil mengumpulkan sunnah. Tercatat berapa? 1000 sunnah sembahyang. Coba. Sedangkan setiap sunnah yang kita lakukan, maka Allah memberikan satu derajat yang diangkat di negeri akhirat dan satu cahaya di dalam tubuh kita nanti di hari akhir. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu kunci syarat tiket untuk bersama Nabi Muhammad yaitu selain mengerjakan yang wajib-wajib, kemudian mengamalkan yang sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang mengamalkan sunnahku, siapa mempraktekkan sunnah Nabi SAW yang diajarkan, maka qad kalau masuk ke dalam fi'il madhi berarti maknanya bujur-bujur, sungguh-sungguh. Ujar orang Banjar ragap papan. Artinya, nah sudah lawan sunnah Nabi itu. Apa ujar Nabi? Kana ma'i fil jannah, maka akan bersama aku di dalam surga. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad SAW surga. Makanya belajar di majlis ilmu kayak apa kita sunnah Nabi Muhammad. Ulun nyampaikan kita nih ke tempat nang rigat, ke tempat kotor bahasanya kayak WC. Itu kalau kita amalkan sunnah Nabi 7 sudah. Apa itu? Hendak masuk ke WC nutup kepala, hendak masuk ke WC memakai sendal, hendak ketika masuk WC mendulukan batis yang kiri, ketika hendak masuk baca lagi diajarkan Nabi doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Semua diajarkan Nabi Muhammad, doa-doa diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa kita disuruh melakukan ini? Supaya kita ada ikatan dengan baginda Rasulullah, supaya kita bersama di dunia sampai ke negeri akhirat dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Hafalai kalau seberataan lah doanya. Munsat mudah hafal rugi benar. Kanak-kanak itu hafal nih. Takutnya doa masuk WC tahu, doa hendak makan tahu, doa hendak guring tahu juga. Napa aja ibu TK doa hendak guring, Allahumma jannibna syaitan wa janniba syaitan ma razaqtana aja. Kenapa jadi doa itu jar ibu guru doa hendak guringan beuntungai. Apa abah menulis di ranjang itu aja. Cocok juga nungguitan menulis juga Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan wa janniba syaitan ma razaqtana aja. Ulun dia mendengar abah tu bila malam Jumat 4 kali ada membaca ujar 4 kali inggih pian jar. Abah tu ketujuh baca doa itu. Nah, itu beruntungnya doa hendak guringan. Lain doa guringan. Sampai itu diajarkan Nabi Muhammad. Kayak apa lagi kita ini? Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Semua supaya kita ini ada ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita kada tahu, kada belajar apabila kita mengikatkan diri kita dengan makhluk yang mulia. Siapapun di dunia ini, profesinya apapun, kesuksesan yang dia dapatkan itu punya ikatan dengan jasa Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kuncinya di mana? Kuncinya di majelis ilmu. Di majlis-majlis ilmu diadakan majlis, diadakan acara, nih saling bantu membantu. Alhamdulillah, mulai nasi kabuli kan itu nih, sampai pancoknya ada aja boy. Lu nang kacar pancok tuh aja bang, nasi ini kurang lebih ini nah. Nyaman benar pinanya nih, pancok tak ke tengah sini. Mudah-mudahan nang makan pancok ini nang kadebetianan betianan. Bebinian mulakian kada betianan lah lo ya hendak bisi anak lagi, mudah-mudahan diberi Allah zuriat yang soleh dan solehah ya kada. Jadi obat ini seberataan, berkah seberataan ini berkah.
berkah semuanya, acara ini berkah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nyaman kalau di komplek ini. Seiko membantu dengan harta, membantu dengan tenaga, ada yang bantu dengan pikiran, dan ada yang membantu dengan waktunya. Ini Masya Allah, acara ini tidak akan sukses kecuali satu sama lainnya saling membantu. Kita selalu melakukan kebaikan dan ridho Allah. Setiap langkah bukan mendatangi hadir majlis ilmu, nah dicatat dengan pahala ibadah setahun. Untung nggak ada? Untung, Masya Allah. Mudah-mudahan digerakkan hati kita, amin. Mudah-mudahan dimudahkan langkah kita. Setiap langkah ibadah setahun. Dapatkah umat terdahulu? Kada didapatkan. Umat dulu mendatangi nabinya, bertanya dengan nabinya, kada dapat itu. Kalau kita kada mendatangi nabi, mendatangi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala yang besar yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya syukur. Kenapa kita diberi kemuliaan seperti ini? Imam Busairi di dalam qasidah burdahnya melantunkan bi akramir rusli kunna akramal umami. Ujar Imam Busairi, mulianya kita umat Nabi Muhammad karena kita mempunyai nabi yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Uqdul Lajjaj, di situ ada di antara nasihat Nabi kepada putri beliau Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah, apabila engkau membikinkan masakan buat suami dan anakmu, maka diberi ganjaran bagi engkau setiap memberi makanan kepada suami dan anak-anakmu sama dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu sehari berapa kali memasak? Sehari berapa kali memasak? Dua kali haji umrah ya. Nah, untungnya tiga kali haji umrah. Di dalam kitab itu bebinian bertawar aja 2 laki umrah sudah. Hendak ka aja. Lakinya juga tahu benar di pahala ka ada di hendak ka. Hendak ka denah aja. Hanyar menyahuti emak aja 3 kali, biar lakinya sekira dapat pahala umrah 3 kali. Malam ini nawari laki pian, nawarinya tambahi lagi. Sekira pahalanya banyak. Mau nawari laki koler benar, digawil menyikut ba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar laki ulah akan cacapan, muhab ini masam pada cacapan. Muhab ini la ilaha illallah. Sedangkan ciri binian yang salehah itu bu ai idza nazarta sarratka jannah. Bila engkau pandang istrimu maka selalu menyenangkan, menggembirakan. Itu tanda bini yang salehah. Bila laki melihat di perangutan bininya, apalagi P3. Perangutan, pemamaian, penyarikan, bahaya. Soalnya bu binian ini menurut psikolog di dalam surveinya, binian itu dalam 24 jam bisa mengeluarkan 20.000 kata-kata. Ibarat menor itu bisa dolinya sudah, apalagi bila sudah pemamai sangkang kalah lagi itu. Bila sudah bini itu dengarkan aja, anggap aja radio yang rusak sudah. Mbak, alhamdulillah di rumah ramai ya lo, dilawani kita kemajuan, ditinggalkan baginya dengarkan. Itu binian itu. Bujur kada bo. Ini anak berbekong dah. Saya kong dah bini. Oh saya kong juga alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi yang solehah sekedatan pian, amin ya rabbal alamin. Maulahakan laki banyu setiap teguknya pahala setahun sama mendatangi majlis ilmu. Esok boy nukar cangkir orang teganal. Laki pian bulan begawi, kalau perlu 2 ini lah cangkirnya. Nah, mun habis 2 ini insyaallah mun 20 taguk ada tuh. Berarti sama dengan pian ibadah 20 tahun disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untungnya bebinian nyaman benar, bebinian inilah. Dapat pahala ini karena Nabi yang paling mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
memasamakan haji umrah, menawari umrah. Habis itu apalagi mengulahkan banyu ulang, setiap teguknya pahala. Mencium tangan laki lebih afdal daripada mencium hajar aswad. Wah, ini ngaling cuma hajar aswad, ada yang corona ini tutupnya sudah kita ada virus corona, ada corona. Corona itu apa aja? Corona itu komunitas Rondo Ayu. Yang orang Jawa tahu ini, komunitas janda-janda cantik. Corona itu tuh virus kah? Bilanya tergoda virus juga. Karena anggur merah itu memabukkan, tapi bibir merah kadang-kadang lebih memabukkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Iyalah virus bilanya kada kuat iman. Mudah-mudahan dikuatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung hadisnya. Wa bana lahu madinatan fil jannah. Ujar Nabi yang kedua, menghadiri majlis ilmu itu dibangunkan satu kota di dalam surga. Kota, masya Allah. Kayak apa lagi sudah kita ini ditawarkan Nabi Muhammad yang disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan mengeluarkan kata-kata hadisnya kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini nah, berapa pian dapat kota, berapa pian dapat istana, berapa ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau meluangkan langkah kakinya dan digerakkan hatinya untuk hadir di majlis yang mulia seperti ini. Wa yamshi fil ardi wal ardu tastaghfirullah. Ketika kita mendatangi majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, majlis zikir, maka setiap langkah-langkah kita, di mana jalan yang kita lalui, di mana aspal ataupun jalan yang kita injak, dia memintakan ampun kepada orang-orang yang hadir di majlis-majlis seperti ini. Yang terakhir kata Nabi, wa yumzi wa yusbih maghfuran lah. Orang yang ketujuh hadir duduk di majlis ilmu setiap sore selantiasa di dalam ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Untungnya kita ini. Maka dari itu Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk mengisi senantiasa dada kita dengan ilmu, untuk mengisi senantiasa hidup kita dengan ilmu, supaya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ibadah kita, supaya Allah bagusi ibadah kita, supaya kehidupan kita menjadi barokah. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara malam hari ini menjadikan hidup keluarga kita, komplek ini khususnya menjadi tempat yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah salawat yang kita dengarkan dan kita baca menjadi sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap pengaharan yang hadir malam hari ini dan keluarga dan teman kita di rumah yang tidak bisa hadir karena uzurnya, mudah-mudahan tertulis semua nama kita di pintu-pintu surga yang nantinya masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini sama-sama kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia dan akhirat, diselamatkan dunia dan akhirat, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, memasuki malam 21 Rajab ya Allah, di malam 10 terakhir di bulan Rajab ini, sebagaimana dinamakan malam ini dan hari-hari Rajab ini adalah bulan ampunan. Kami memohon ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang hadir di sini ya Allah. Tidak bubar daripada majlis ini kecuali Engkau jadikan setiap catatan amal ibadah kami bersih, tidak ada lagi dosa-dosa dan kesalahan ya Allah. Orang tua kami, keluarga kami, saudara dan saudara kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan segala hajatnya ya Allah. Panitia pelaksana, masyarakat komplek ini ya Allah yang membantu acara yang mulia dengan harta, tenaga, pikiran dan waktunya, Engkau yang akan membalas dengan balasan-Mu yang sempurna ya Allah. Engkau akan membalas dengan balasan yang agung ya Allah. Engkau yang akan membalas dengan yang lebih pantas daripada balasan dari-Mu ya Allah. Kami memohon ya Rabb, sebagaimana Nabi diisrakan dari masjid yang paling mulia di muka
muka bumi ini, masjid yang paling agung, yang besar pahalanya di muka dunia dari Masjidil Haram. Semua yang hadir di majlis ini khususnya ya Allah, beri mereka rezeki dan sampaikan langkah mereka untuk ke Baitullah ya Allah, untuk melaksanakan haji dan umrah ya Allah, untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'aina 'ala al-qiyam wa siyam tilawatil Quran. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih seberataan, khususnya saudara Ulun, guru Ulun dan guru kita semua Al-Ustaz Andi Ghazali. Jazakallah khair atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ulun, khususnya ketua panitia dan seluruh masyarakat komplek di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya gagasan kita seberataan, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun, minta maaf, minta ridha atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.